akhirnya menemukan. Pada akhirnya, ikhlas itu berkaitan dengan jarakmu dan Tuhan. Semakin dekat seseorang dengan penciptanya, maka semakin mudah dia menerima segala ketetapannya. Yang tidak pernah pergi ketika aku tidak peduli, yang tetap ada sekalipun aku tidak ingat padanya, yang tetap mencintaiku ketika aku sedang berpaling, yang tidak pernah ingkar pada setiap janjinya, yang selalu memberikan yang terbaik, dan yang selalu mengajariku arti kedewasaan dalam segala bentuk kasih sayangnya. Hanya Tuhan yang tetap ada, bahkan ketika duniaku terbalik dan semua orang menganggapku bukan siapa-siapa. Apapun yang digenggam terlalu erat hanya akan menyakiti tanganmu dan meninggalkan bekas. Begitupun dengan hati. Sekuat apapun kau genggam, jika bukan takdirmu, dia tidak akan tinggal. Lepaskan siapapun yang menyakitimu. Relakan apapun yang membuatmu hancur perlahan. Jiwamu punya hak untuk hidup lebih tenang. Ragamu berhak untuk hidup lebih bahagia. Kepergiannya bukan tanpa alasan. Itu terjadi karena sudah Tuhan tetapkan. Mulailah berdamai dengan hatimu. Yang ditakdirkan untukmu, sekalipun langit terbelah, tak ada yang mungkin melewatkanmu. Mulai cintai Tuhan, melebihi cintamu pada siapapun, sebab Tuhan lebih mencintaimu dari siapapun yang kamu cintai. Ketika kata-kata tak mampu lagi mengutarakan isi hati dan kepala, maka air mata adalah salah satunya cara untuk mengungkapkan semuanya. Menahan untuk tidak menangis dan berpura-pura bahagia agar terlihat tegar adalah cara yang keliru dalam menyikapi perasaan. Menangislah sepuasnya hingga kamu melupakan lukamu. Tak perlu mencari pundak hanya untuk kau dekat. Cukuplah Tuhan menjadi tempat sebaik-baiknya kau bersandar. Tuhan tahu kamu kuat, maka ujiannya lebih berat. Tuhan tahu kamu hebat. Oleh karena itu, Dia memberikan kebahagiaan bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Cara terbaik untuk mengetahui seseorang mencintaimu atau tidak, cukup lakukan satu hal. Jangan paksa dia untuk bertahan. Kelak akan ada hati yang dengannya kau bahagia, dan ketika bersamanya kau tidak takut dengan jutaan kata tentang ancaman patah hati. Jika dengannya rindumu tersampaikan dengan merdu, dan ketika bersamanya kau tak akan berhenti untuk berucap syukur. Selamat, kau telah dipertemukan olehnya. Karena sederhananya, bahagia ialah ketika kau menemukan hati yang bersamanya, kau selalu merasa cukup. Tuhan tidak menciptakan cinta untuk membuatmu pergi darinya. Maka temukanlah Dia yang mampu membuatmu semakin mengingatnya, dan paham bahwa tanpanya kau bukan siapa-siapa, dan tanpanya pula kau tak akan mampu melakukan apa-apa. Temukan Dia yang selalu berusaha untuk menguatkan imanmu, menumbuhkan hatimu, membantumu untuk selalu mengingatnya, dan mengajakmu untuk tetap berada pada jalannya. Sebab, ketika kamu telah menemukan seseorang yang mencintaimu karena iman, maka setiap kekurangan yang nampak padamu justru akan membuatnya semakin tak ingin kehilanganmu, tidak ingin melepaskanmu, dan tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Biarlah berdoa menjadi caraku bercerita tentangmu, caraku mengikhlaskan kepergianmu, juga caraku mencintaimu dalam bulir-bulir air mata, tanpa
apalagi menawar keadaan. Ketika kamu telah menaruh harapan kepada Tuhan di atas segalanya, maka kelak Tuhan akan menghapus setiap kesedihan yang selama ini menghantui hari-harimu dan memberi kebahagiaan yang selama ini cuma bisa kamu dambakan. Tuhan kagum pada mereka yang tetap tegar, sekalipun tidak ada manusia lain yang menjadi tempatnya bersandar. Tuhan jauh lebih mencintai seseorang yang tetap meluaskan sabar, walaupun ujiannya selalu datang menyambar. Jadikanlah doa menjadi satu-satunya bekal untuk mengantarkanmu pada kebahagiaan yang mengakhiri kesedihanmu dan menghapus segala air mata yang jatuh sia-sia. Ada usaha yang tak benar-benar selesai. Untukmu yang akhirnya senantiasa menetap, yang akhirnya menjadi rumah kepulangan, yang akhirnya menjadi pelabuhan terakhir, berhenti di kamu. Sebelum kau hadir, hari-hariku dipenuhi resah. Mimpiku tak pernah terang, gelisahku membuatku menjadi seseorang yang tak pernah fokus pada tujuanku. Membayangkan siapa yang mampu menerima semua kekuranganku, lalu menukar dengan senyumannya. Tak henti-hentinya aku berdoa, meminta yang terbaik menurutnya. Mungkin saja Tuhan bosan mendengar doaku itu-itu saja, hingga akhirnya Kau hadir menyambut segala ketidaksempurnaanku, memberiku ruang untuk memulai semua dari awal denganmu. Kau membuatku tenang. Kau meyakinkanku bahwa kita mampu melewati segalanya bersama. Untukmu yang hadirnya selalu aku nantikan, untukmu yang kedatangannya selalu aku tunggu. Terima kasih telah mau menjadi rumah untukku. Pulang setelah proses pencarian panjang. Tanpamu, senyum bibirmu dan raut wajah pemalu yang berusaha kau sembunyikan membuatku yakin bahwa kaulah sosok yang selama ini aku cari. Aku tahu, aku menyadari, seperti yang kau bilang, bahwa kau memang tidak sempurna, tapi bagiku kau istimewa. Sikap sederhanamu, caramu menjaga diri, caramu menjaga hati, dan caramu mencintai Tuhan membuatku berpikir bahwa cinta yang hadir sebelum kamu adalah anak tangga menuju dirimu. Aku percaya bahwa doa itu seperti mata, meskipun dekat tidak pernah saling melihat. Doa itu seperti telinga, berjauhan, namun saling mendengar. Pada raga yang tak pernah terbayangkan, pada jiwa yang tak pernah kutatap, santunan doa merdu selalu kuucap. Pada heningnya alam semesta, pada gelapnya langit malam, membiarkan angin membawa doaku untuk melangitkan namamu. Berharap doamu dan doaku bertemu di langit sana, berbincang di antara bintang-bintang. Duduklah bersamaku, berbagi semua asa, kita jalani hari esok, dan seterusnya bersama. Ingin kujanjikan semua bahagia, dengan segala keterbatasanku sebagai manusia, maka ku cintaimu karena Tuhan. Ku ikrarkan segala ikhtiarku untuk membagianmu karena Tuhan. Ku titipkan seluruhku dan seluruhmu kepadanya. Sebagai manusia yang tiada daya dan upaya, melainkan kehendaknya, kan kuusahakan bahagia yang sebenar-benarnya, berupa sedunia, sesurga denganmu selamanya. Cintailah segala sesuatu hanya karena Tuhan. Menyakitkan memang ketika dipaksa untuk melupakan seseorang yang bahkan tidak pernah kita miliki. Jika suatu saat nanti kamu mencariku, lalu menyesali kepergianmu, pastikan bahwa nanti saat kau temukanku lagi, aku sedang merayakan kehilanganmu.
Untukmu yang sedang berupaya melupakan, tak perlu berusaha keras untuk menghapus kenangan yang berjejer rapi dalam ingatan. Kenangan itu melekat pada hati, biarkan saja. Kenangan itu tetap hidup kelak. Kita akan tiba pada masa di mana kita terbiasa mengingatnya sebagai sesuatu yang biasa saja. Tinggalkan dia yang membuatmu bertahan dalam penantian panjang tanpa kepastian. Jangan biarkan kamu menjadi pilihan di saat dia tidak lagi memiliki pilihan. Sabar adalah ilmu tingkat tinggi, bentuk syukur paling dalam, dan bentuk ikhlas paling serius. Senang akan hilang, sedih akan letih, luka dan air mata, tawa dan bahagia hanya sementara. Jadi, tak perlu berlebihan dalam menyikapi perasaan. Bagaimana hati yang awalnya utuh dibuat runtuh oleh raga yang tidak bertanggung jawab bisa dengan mudah pulih? Jika melupakan masih saja masih tertatih, mencintailah sewajarnya. Bila suatu saat nanti kau kehilangannya, sedihmu pun akan sewajarnya. Jika selamanya kita bukan di kehidupan ini, bersediakah kau mendampingiku di kehidupan berikutnya? Untuk kalian, kita ternyata dinasibkan sebagai sebuah pernah, bukan selamanya seperti yang kita dambakan. Terima kasih telah menjagaku, terima kasih telah menyayangiku, terima kasih telah menjadikan satu. Betapa kisah kita memberiku banyak makna. Berbagi kasih bersamamu, pelajaran istimewa jari manisku, pernah menjadi tujuan termuliamu. Orang tuaku pernah menjadi calon orang tuamu. Jangan khawatirkan aku, melangkahlah dengan lega. Selamat satu atap bersamanya. Aku terluka, tapi aku bangga. Undur diri dengan senyum. Aku mendoakan segala kebaikan untuk kalian, berbahagialah. Maka Tuhan akan mencintai segala sesuatu yang kau cintai. Aku tahu aku tidak bisa memilikimu. Aku paham aku tidak bisa memaksamu. Aku sadar aku tidak bisa mengemis. Semoga ikhlas paling serius ini kelak menjadi amin yang mengabulkan pengharapan akan seseorang yang mencintaiku dengan cara paling serius.